Karena orang zaman sekarang cenderung untuk hasilnya, tetapi kurang menghargai proses. Padahal proses itu juga penting. Ini permenungan yang pertama. Permenungan yang kedua, yang kecil, yang kelihatannya kurang layak, kurang cocok, kurang pantas. Tapi toh nyatanya itu dipakai itu oleh Tuhan. Yang kecil misalkan burung itu kan binatang lebih kecil daripada banyak binatang-binatang yang lain yang besar. Yang lebih besar dari burung merpati banyak juga. Kenapa justru itu yang dipilih Allah? Untuk memberi tanda dalam bacaan pertama Nabi Nuh. Kenapa Yesus harus meludah? Apa ibu bayangkan ludah? Itu kan sesuatu bagian dari tubuh seseorang. Kalau meludah lalu dikasihkan ke seseorang, kan sesuatu yang kurang pantas, yang kurang cocok lah, bisa dengan cara lain. Tapi justru sebaliknya, yang dikesan ini tidak pantas, kurang pas, kurang cocok, kurang layak. Tapi nyatanya dipakai Tuhan untuk mengubah sesuatu dari kebutaan menjadi melek. Untuk juga memberi tanda, bacaan pertama burung merpati, burung gagak. Yang bisa kita refleksikan adalah sesuatu yang kadangkala kita pikir, ini tidak pas, ini kurang layak. Bisa jadi dipakai Tuhan untuk menyadarkan atau membawa perubahan, memberi tanda sesuatu. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, Tuhan selalu memberi kesempatan baru. Sesudah air bah, ia mau mencoba lagi asal ada itikat baik. Injil mengajarkan pula bahwa iman kita lambat laun berkembang menghayati anugerah-anugerah Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan menyadari, mengakui, serta menyesali keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih pengampunan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau selalu tetap setia bila kami menepati sabdamu dengan tulus ikhlas. Semoga Kau buka mata budi kami agar dapat memandang Puteramu terkasih yang memang Kau tunjukkan kepada kami bahwa Dialah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Puteramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam batera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi,
Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah pula beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Refren, aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Refren, aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Refren, Haleluya, 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 Haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil menurut hemat saya ada beberapa tema yang bisa kita renungkan. Misalkan saja bicara tentang air, bacaan pertama itu air bah. Bacaan kedua atau Injil Yesus ada di kolam Betsaida. Itu kolam yang besar, air di situ. Ludah juga air. Atau bisa juga bicara soal belas kasih kebaikan Allah, tapi saya tidak memilih itu, saya menawarkan sesuatu yang lain. Saya rasa bukan hal yang sulit bagi kita untuk mengartikan istilah gercep ini, gercep ya. Bagi kita biasa istilah gercep, gerak cepat.
Apalagi di zaman persaingan yang semakin ketat, bisnis-bisnis yang semakin ketat dan sebagainya, harus kerja cepat, gerak cepat. Kalau tidak cepat nanti ya ketinggalan oleh ini, itu, dan si ini dan sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, tampaknya tidak semua orang itu bisa pengennya gerak cepat, tetapi belum tentu juga kalau berkaitan atau tergantung dengan contohnya saja petani padi atau petani tanaman buah misalkan ya. Tidak bisa kerja cepat dengan sendirinya karena tergantung iklim, tergantung cuaca, tergantung alam juga. Padi itu tidak bisa disuruh gercep-gercep, begitu tanam lalu tumbuh tunas, lalu cepat berbuah, lalu cepat matang, cepat disabit panen, tidak mungkin. Membutuhkan proses. Ada saatnya menabur benih, ada saatnya benih itu tumbuh, ada saatnya lalu kemudian mulai muncul buah bulir-bulir padinya, lalu muncul dan sebagainya menguning, lalu baru disabit. Demikian pula para petani buah ya, tidak mungkin tanam tanaman buah dengan seketika lalu dalam hitungan hari, malam atau minggu langsung berbuah, kan tidak mungkin. Ada saatnya dipupuk dulu, ada saatnya tumbuh dulu, ada saatnya keluar bunga-bunga calon buah dulu, lalu buah yang masih hijau-hijau, masih bakal-bakal, lalu kemudian mulai menguning, mulai memasak, lalu sampai panen. Proses. Saya rasa guru pun sama ya. Anak didik, orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, entah itu baik tingkat sekolah dasar atau TK, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Saya pengen sekolah, anak saya sekolahkan dalam waktu 1 hari, bisa enggak langsung lulus? Tidak mungkin toh 1 hari. Atau dalam waktu 1 minggu bisa enggak langsung lulus? Enggak usah harus semester-semesteran lah, saya rasa juga tidak mungkin. Membutuhkan proses. Bacaan pertama juga ada proses. Jadi Nuh itu mengambil burung gagak lalu menerbangkannya. Burung gagak itu kembali, ternyata bumi masih penuh dengan air. Yang kedua, burung merpati dilepaskan, balik lagi masih penuh dengan air. Ketiga, burung merpati itu untuk 2 kalinya dilepaskan, balik lagi sudah membawa pucuk daun zaitun yang segar. Oh, artinya sudah mulai surut airnya itu karena daun zaitun sudah di atas air pasti. Berikutnya kali yang keempat atau yang ketiga kali dilepaskan burung merpati itu, proses yang keempat, nggak kembali lagi. Oh, artinya sudah bisa bertanggar, sudah bisa ada, tidak usah harus balik, air sudah makin surut. Proses sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Menarik juga dalam kisah Yesus menyembuhkan orang buta, bisa saja Efata, terbukalah, melek langsung. Di nas yang lain kan kita mendengar juga orang buta disembuhkan dengan Yesus dengan kata Efata, terbukalah, langsung buta itu melihat. Tapi kali ini tidak Efata. Yesus meludah, lalu kemudian bertanya, apakah kamu sudah melihat? Sudah, tapi orang berjalan seperti pohon-pohon. Diulangi lagi, apakah sudah melihat? Sudah, dengan sangat jelas. Berbeda dengan yang Yesus menyembuhkan di nas yang lain, Efata langsung melek, terbuka. Karena tekanannya adalah proses tadi, berproses. Ada istilah kami yang suka burung dengan ternak burung, itu proses tidak mengkhianati hasil, katanya gitu. Karena orang zaman sekarang cenderung untuk hasilnya, tetapi kurang menghargai proses. Padahal proses itu juga penting. Ini permenungan yang pertama. Permenungan yang kedua, yang kecil, yang kelihatannya dianggap kurang layak, kurang cocok, kurang pantas, tapi toh nyatanya itu dipakai itu oleh Tuhan. Yang kecil misalkan burung itu kan binatang lebih kecil daripada banyak burung binatang-binatang yang lainnya besar. Yang lebih besar dari burung merpati banyak juga. Kenapa justru itu yang dipilih Allah? Untuk memberi tanda dalam bacaan pertama Nabi Nuh. Kenapa Yesus harus meludah? Apa ibu bayangkan, ludah itu kan sesuatu bagian dari tubuh seseorang. Kalau meludah lalu dikasihkan ke seseorang, kan sesuatu yang kurang pantas, yang kurang cocok lah bisa dengan cara lain. Tapi justru sebaliknya, yang dikesan ini tidak pantas, kurang pas, kurang cocok, kurang layak, tapi nyatanya dipakai Tuhan untuk mengubah sesuatu dari kebutaan menjadi melek. Untuk juga memberi tanda, bacaan pertama burung merpati, burung gagak. Yang bisa kita refleksikan adalah sesuatu yang kadangkala kita pikir, ini tidak pas, ini kurang layak.
bisa jadi dipakai Tuhan untuk menyadarkan atau membawa perubahan, memberi tanda sesuatu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena dunia bagi kami tampak baru di dalam diri Yesus, sabda kesanggupan-Mu. Semoga kami saling bergaul dengan jujur serta saling mengusahakan kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih.